Annyeong, kembali lagi bersama kami KKN KLB 46 Desa Perjiwa Tenggarong Seberang, Kalimantan Timur. Kali ini kami akan membahas mengenai Desa Perjiwa dari aspek ekonomi, kependudukan, pendidikan, sosial budaya, dan kesehatan. Yang akan kita bahas pertama adalah mengenai ekonomi. Hasil produksi yang dapat diandalkan di Desa Perjiwa adalah komoditas pangan pertanian, produksi perkebunan, produksi perikanan, produksi hasil peternakan, produksi hasil industri, dan produksi apotek hidup. Pekerjaan atau mata pencaharian warga. Dapat dilihat dari diagram ini bahwa mata pencaharian penduduk Desa Perjiwa didominasi oleh sektor pertanian yang kemudian disusul oleh sektor jasa, perdagangan, pensiunan, dan peternakan. Pekerjaan atau mata pencaharian pada sektor jasa terdiri dari TNI dan Polri, swasta, pegawai negeri dan pegawai pabrik, pengrajin, montir, dan pertukangan. Pada diagram tersebut menunjukkan bahwa swasta menjadi jenis mata pencaharian yang mendominasi pada sektor jasa dengan jumlah 225 orang, sedangkan Polri menjadi mata pencaharian yang terbilang kecil dengan jumlah hanya 3 orang. Pekerjaan atau mata pencaharian pada sektor perdagangan. Jumlah penduduk di sektor perdagangan berjumlah 50 orang. Pedagang di Desa Perjiwa terdiri dari berbagai macam kelompok, yaitu pedagang besar, pedagang kecil, dan menengah. Pekerjaan atau mata pencaharian warga pada sektor peternakan. Di sektor peternakan, jumlah warga yang bermata pencaharian sebagai peternak sangat terbilang kecil, yaitu berjumlah 5 orang. Peternakan ini terdiri dari peternakan sapi, ayam, bebek, kambing, dan kelinci. Pekerjaan atau mata pencaharian warga pada sektor pertanian terdiri dari petani dan buruh tani. Dari diagram ini dapat diketahui bahwa petani lebih mendominasi dengan persentase 61% dan buruh tani dengan persentase 39%. Jadi dapat disimpulkan bahwa di sektor pertanian mayoritas dikuasai oleh petani. Pekerjaan atau mata pencaharian warga sebagai pensiunan. Mata pencaharian pensiunan termasuk mata pencaharian yang kecil dengan jumlah hanya 15 orang. Selanjutnya kita akan membahas bagian kedua, yaitu tentang kependudukan. Berikut adalah data mengenai jumlah penduduk dan kesejahteraan keluarga. Selanjutnya adalah data mengenai komposisi usia penduduk, jumlah pengangguran, dan tenaga kerja yang terdapat di Desa Perjiwa. Selanjutnya masuk ke pembahasan ketiga, yaitu mengenai pendidikan. Berikut adalah data tingkat pendidikan masyarakat yang ada di Desa Perjiwa. Pembahasan selanjutnya mengenai pendidikan adalah mengenai beberapa sarana pendidikan di Desa Perjiwa. Yang pertama adalah TK Flamboyan. TK Flamboyan ini merupakan satu-satunya taman kanak-kanak yang terdapat di Desa Perjiwa. TK ini terletak di Jalan Gunung Kiai. Kurikulum yang diterapkan adalah K13 dengan waktu penyelenggaraan selama 6 hari. Dari segi infrastruktur, taman kanak-kanak ini terdiri dari 1 ruang kelas dan 2 rombongan belajar, dengan luas tanah 300 meter persegi dan beberapa sarana bermain. Yang kedua adalah TPA Nurul Iman. TPA ini merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan dengan sistem pembelajaran tilawah atau tilawati. Proses pembelajaran ini dimulai dari tingkat PAUD dan dimulai setiap jam 14.30 sampai jam 17.00 pada hari Minggu sampai Kamis. Ada beberapa ustadz dan ustazah yang mengajar di TPA ini secara bergantian. Yang ketiga adalah Sekolah Dasar Negeri 018 Perjiwa. SDN 018 merupakan satu-satunya sekolah dasar yang terdapat di Desa Perjiwa. SD ini terletak di Jalan Kencana. Kurikulum yang diterapkan adalah K13 dengan waktu penyelenggaraan selama 6 hari penuh. Dari segi infrastruktur, SD ini terdiri dari 7 ruang kelas, 6 rombongan belajar, 1 perpustakaan, 1 laboratorium, 2 sanitasi siswa, dan sudah dilengkapi dengan akses internet. Yang keempat adalah SMA Negeri 3 Unggulan.
SMA ini merupakan sekolah menengah atas yang diasramakan atau boarding school yang terletak di Jalan Perumahan Kopri nomor 1 Desa Berjiwa. Sarana prasarana SMA ini sangat lengkap, terdiri dari asrama putra dan putri, gedung sekolah yang dilengkapi dengan laboratorium di bidang fisika, biologi, kimia, dan laboratorium bahasa dan multimedia. Selain itu, sarana penunjang lainnya adalah ruang sport center, training center, dan ruang makan serta pendopo. Maka dari itu, SMA Negeri 3 ini merupakan salah satu SMA unggulan yang terdapat di Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kelima adalah Pondok Pesantren Ulumul Quran Al-Abqori, merupakan pondok pesantren yang terletak di Jalan Gunung Kiai di Desa Berjiwa, dan baru saja diresmikan oleh Bupati Kutai Kartanegara pada 26 Juli 2020 lalu. Pondok pesantren ini didirikan berdasarkan oleh aspirasi masyarakat Desa Berjiwa yang bekerja sama dengan Lembaga Yayasan Putra Warman Al-Abqori dengan tujuan untuk mendukung mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang khususnya berada di daerah Kutai Kartanegara dengan berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, juga berkesinambungan dengan keimanan dan ketakwaan. Pondok pesantren ini mengajarkan mengenai pengembangan tilawati Quran. Yang keenam adalah Pondok Pesantren Ibnu Karim. Pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren yang masih konsisten mengajarkan kitab berbahasa Arab tanpa baris dan tanda, atau biasa yang disebut kitab kuning. Pesantren ini sudah mengajar sejak 10 tahun terakhir. Selain mengajarkan kitab kuning, pesantren ini juga sering mengadakan majelis taklim yang dapat diikuti oleh seluruh masyarakat dan terbuka untuk umum, serta memiliki unit usaha pemberangkatan ibadah haji dan umroh melalui perusahaan PT Ibnu Karim Bersaudara. Kemudian kita akan memasuki pembahasan keempat, yaitu mengenai sosial dan budaya. Berikut adalah data persentase dan jumlah suku yang berada di Desa Berjiwa. Dari data ini dapat dilihat bahwa mayoritas suku yang berada di desa ini adalah Jawa, Kutai, dan Buton. Selanjutnya, kepercayaan yang ada di desa ini terdiri dari Islam, Katolik, dan Kristen. Hal tersebut menyebabkan kondisi masyarakat menjadi multikultural. Meskipun demikian, masyarakat desa ini memiliki kerukunan dan rasa persaudaraan yang cukup tinggi. Hal tersebut ditunjukkan dari tidak adanya konflik antar ras yang terjadi. Selain itu, masyarakat juga rutin mengadakan gotong royong sebagai bentuk wujud kebersamaan, persatuan, tolong-menolong, dan menjaga ikatan persaudaraan. Dan kita telah sampai pada bagian pembahasan terakhir, yaitu mengenai kesehatan. Yang pertama adalah sarana pelaksana kesehatan. Di desa ini terdapat 1 unit puskesmas pembantu dan 1 unit posyandu balita dan lansia. Layanan kesehatan yang rutin diadakan setiap bulannya pada tanggal 9 dan tanggal 21 diadakan pemeriksaan gizi, imunisasi, pemeriksaan kesehatan bagi balita, dan pemeriksaan kesehatan pada lansia. Dan yang terakhir adalah mengenai kondisi kesehatan masyarakat. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian informasi dari kami. Untuk info lebih lengkapnya bisa cek di blogspot dan sosial media kami di bawah ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.